Halo sob, kembali lagi di channel Greg Opik. Oppo resmi meluncurkan smartphone entry level terbarunya di Indonesia, yakni Oppo A38. Tidak hanya membawa desain keren pada tampilannya, Oppo A38 juga diklaim membawa fitur-fitur yang mumpuni. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A38. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, pengisian daya cepat. Di sektor daya, Oppo A38 dibekali baterai 5000 mAh yang diklaim mampu bertahan selama 32 jam ketika digunakan untuk telepon, atau 1 hari untuk penggunaan dalam aktivitas sehari-hari. Jika baterainya habis, sobat tak usah cemas, karena smartphone ini dibekali teknologi 33W SuperVOOC. Mengisi daya selama 15 menit memungkinkan sobat menonton video lebih dari 5 jam. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengisi baterai hingga 50%. Pengisian daya smartphone ini tergolong sangat cepat. Tak lupa Oppo juga sudah menyertakan casan 33W dalam paket penjualannya. Kedua, refresh rate layar tinggi. Oppo A38 dibekali layar 6,56 inci dengan dukungan 16,7 juta warna, 100% DCI-P3 dan 100% sRGB. Dengan begitu, layarnya dapat menawarkan warna yang cukup akurat. Layar smartphone ini juga sudah mendukung refresh rate 90Hz, sehingga layarnya dapat menampilkan gerakan transisi dan animasi game dengan mulus. Apalagi layarnya mempunyai bezel yang tipis dan memenuhi bagian depan, sehingga dapat menampilkan konten dengan lebih leluasa. Sobat juga masih dapat melihat konten pada layar walaupun sedang berada di bawah terik sinar matahari, karena tingkat kecerahannya mampu mencapai 720 nits. Ketiga, desain cukup keren. Oppo A38 mengusung desain Oppo Glow yang mampu menampilkan bodi belakang yang berkilau ketika terkena pantulan cahaya dan tahan terhadap goresan. Smartphone ini hadir dalam dua varian warna, yakni Gold dan Black. Untuk varian Gold memiliki warna dasar emas yang dapat menampilkan warna gradasi warna-warni ketika terkena pantulan cahaya, sehingga membuatnya terlihat menawan. Sementara warna Black menghadirkan warna hitam pekat yang terlihat kalem. Saat terkena pantulan cahaya akan terlihat sebagian warna hitam yang terang, sehingga menimbulkan warna gradasi hitam dari gelap ke terang. Keempat, kamera mumpuni. Oppo A38 dibekali kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan mono 2MP. Kamera smartphone ini dapat menghasilkan foto potret secara instan, di mana subjek terlihat fokus dan latar belakangnya memiliki efek bokeh. Adapun kamera utamanya mempunyai resolusi besar yang dapat menghasilkan foto dengan detail yang masih terlihat jelas ketika dicetak pada media berukuran besar. Hal ini bisa terjadi berkat penggunaan teknologi pixel binning 4:1 yang menyatukan 4 piksel kecil menjadi 1 piksel besar, sehingga dapat menyerap cahaya lebih banyak dan kaya dengan warna. Kelima, performa lancar. Di sektor performa, Oppo A38 diotaki chipset MediaTek Helio G85 fabrikasi 12nm. Chipsetnya ini didukung fitur gaming MediaTek Hyper Engine yang secara pintar dapat mengatur CPU, GPU, dan RAM agar mampu berjalan secara optimal ketika game sedang dijalankan. Tak cuma itu, dibekali juga fitur Dynamic Computing Engine yang dapat menjaga performa tetap optimal saat di pengoperasian yang berat. Performa smartphone ini diklaim mampu bertahan lebih lama dengan tes kelancaran selama 36 bulan. Smartphone ini juga dibekali fitur perluasan RAM dan memori internal. Sobat bisa menambah kapasitas RAM hingga 4GB. Dengan ekspansi RAM, pengalaman memulai aplikasi dan beralih antar aplikasi akan terasa lebih cepat dan lancar dari sebelumnya. Selain itu, jika kapasitas memori internalnya masih kurang, sobat bisa menambah ruang penyimpanan hingga 1TB menggunakan slot microSD. Keenam, kualitas terjamin. Selain memiliki desain yang keren, Oppo A38 juga punya ketahanan bodi yang andal dan tahan lama. Smartphone ini sudah melalui lebih dari ribuan tes pengujian ketahanan. Oppo telah melakukan pengujian tes plug-in port USB sebanyak 20.000 kali, tes tombol volume 150.000 kali, dan tombol daya sebanyak 500.000 kali. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan smartphone ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Smartphone ini cocok digunakan untuk sobat yang sering bepergian ke tempat yang banyak airnya. Pasalnya, smartphone ini telah mengantongi sertifikasi IPX4 yang tahan terhadap cipratan air dan IPX5 yang tahan debu. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Oppo A38 juga punya sejumlah kekurangan atau hal yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu?
Pertama, poni masih water drop. Sebagai smartphone masa kini, Oppo A38 masih mengusung poni berbentuk water drop yang desainnya terasa tidak kekinian. Padahal smartphone kompetitor sudah menggunakan desain punch hole yang membuatnya terlihat modern. Kedua, resolusi layar masih HD+. Meskipun Oppo A38 hadir dengan layar yang cukup besar dan kecerahan yang layak, tak dapat dipungkiri bahwa ketajamannya bukan yang terbaik. Pasalnya, smartphone ini hanya dibekali layar beresolusi HD+ alias 720p. Sebuah kekurangan jika dibandingkan dengan mayoritas rivalnya yang sudah pakai resolusi Full HD+. Sobat mungkin tidak akan begitu menyadari adanya bagian-bagian yang terlihat tidak begitu detail, karena sebenarnya masih bisa ditoleransi saat pemakaian sehari-hari. Akan tetapi bagi sobat yang sudah terbiasa dengan layar Full HD, tinggi rendahnya ketajaman layar akan begitu terasa entah saat browsing, bermain game maupun menonton film. Ketiga, memori masih eMMC. Cukup disayangkan Oppo A38 tidak menggunakan memori berjenis UFS. Teknologi penyimpanan yang digunakan adalah eMMC. UFS adalah teknologi penyimpanan internal terbaru. Teknologi ini memiliki kecepatan baca tulis yang lebih cepat dari eMMC. Karena memorinya berjenis eMMC, maka dampaknya akan membuat loading game akan terasa sedikit lebih lambat ketimbang yang pakai UFS. Performa memori eMMC masih kalah jauh dibanding UFS. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Oppo A38, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. See you!